kasih Tuhan, di mana kami boleh hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau pula yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan, karena Engkaulah yang menguasai kehidupan kami. Engkaulah menguasai alam semesta ini. Bahkan Engkau yang mempunyai segala sesuatu di seluruh dunia ini Bapa. Maka itu Tuhan, biarlah puji-pujian kami merupakan dupa yang harum, boleh sampai di takhta Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang terus memberi kekuatan, memberi peringatan, memberi penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom aleichem. Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, seperti tema dikatakan datanglah kerajaan-Mu. Pada malam ini kita mau belajar di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ketika Tuhan ditanya, Tuhan ajar kami berdoa. Tuhan mengajarkan berdoalah demikian. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 kita lihat sebentar ayat itu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa doa Bapa kami itu bukan cuma doa pelengkap. Kalau Bapak Ibu, saya dulu latar belakang gereja lama, gereja kuno. Setiap habis ada khotbah lalu ada doa, biasanya ditutup dengan seperti kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Bapak, jadilah kehendak-Mu. Di situ saya dulu belum benar-benar kenal Tuhan. Saya beranggapan ini pasti sebentar lagi pulang. Berarti itu doa penyempurna dan mau pulang. Kita nggak ngerti. Tapi sekarang kita belajar seperti tema itu dikatakan datanglah kerajaan-Mu. Kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, satu doa ini diajarkan untuk setiap orang percaya. Coba Anda lihat, kenapa Tuhan mengajarkan kok Bapa kami? Di sini dibutuhkan satu kedekatan. Seorang bapak dengan anak itu memiliki hubungan yang luar biasa intim. Walaupun sekarang ini ada banyak anak-anak yang tidak pernah menghargai orang tua. Baik itu mama, papa. Dan Anda lihat di TV tiap hari. Karena apa? Anak-anak ini anak-anak yang tidak di dalam Tuhan. Anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang aneh Bapak Ibu. Karena judi dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan harus memiliki hubungan yang akrab. Hubungan yang akrab itu kalau kita di gereja melalui praise and worship. Praise and worship melalui doa. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam pujian itu kita nggak serius karena nggak bisa lagunya. Kita nggak memuji. Bapak Ibu, di dalam roh kita biar nggak bisa lagunya itu, kita akan terangkat. Seolah-olah kita diangkat ketemu dengan Bapa di surga. Apabila kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang bisa memuji, tapi nggak punya keakraban. Karena apa? Mohon maaf, Kristen itu ada dua macam sebetulnya. Bapak Ibu. Kristen yang disebut Kristen pengikut Kristus, ada Kristen pengagum Kristus. Pengagum Kristus itu hanya minta mujizat. Pengagum Kristus itu hanya melihat sesuatu yang luar biasa. Pengagum Kristus itu hanya senang puji-pujian. Firman gak suka belajar, gak suka bertumbuh. Gampang kesenggol, Bapak Ibu. Itu pengikut atau pengagum. Pengagum, kalau pengikut dia akan bertumbuh di tengah-tengah tantangan. Bapak Ibu, ada satu pengarang lagu, saya lupa namanya Bapak Ibu. Itu pertama anaknya meninggal kena penyakit. Lalu dia perusahaannya bangkrut ya. Dikatakan di Amerika itu kebakar seperti kasus kemarin itu. Ini padahal abad yang ke-17 kalau nggak salah Bapak. Itu kebakar habis, propertinya habis. Lalu dia mau pindah ke satu kota lain. Dengan keempat anaknya dan istrinya. Naik kapal, tiba-tiba sebelum naik kapal ada panggilan. Dia harus menyelesaikan satu persoalan. Dia turun. Ibunya suruh, kamu jalan duluan, ntar gua nyusul. Apa yang terjadi? Kapal itu di tengah-tengah tabrakan Bapak Ibu, sobek. Dan itu anaknya ke bawah arus, istrinya itu hanya berpegangan kayu dan istrinya selamat. Empat anaknya hilang.
Lalu bapaknya ingin mencari dan singkat cerita ketemu istrinya. Lalu dia bilang bagaimana? Apakah ini orang Kristen yang pengikut atau pengagum? Dia pengikut, dia cinta Tuhan, dia suka memberi. Ketika dia diberkati, dia lakukan segala sesuatu. Tapi kenapa seperti itu? Bapak Ibu, dia tahu inilah ujian imanku. Di tengah-tengah situasi yang tidak bahagia, dia bilang Tuhan tetap luar biasa. Karena Pak, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Maka ada satu lagu, saya lupa lagunya itu biasa di kidung, di kidung pujian gereja Protestan itu ada. Bapak Ibu, nomor berapa? Itu lagu kalau Anda nyanyikan, itu ada kekuatan luar biasa. Menunjukkan bahwa dalam kehidupan orang percaya yang dekat dengan Tuhan itu pun tidak lepas dari tantangan. Bapak Ibu, kenapa? Tantangan itu karena iblis gak suka ketika ada melekat dengan Tuhan. Ada banyak tantangan, mungkin tantangan kita tidak separah mereka, tidak separah Ayub. Tapi Anda bisa diocok-ocok sama orang. Seperti Hermes dan Yambres. Itu seperti kanker di dalam gereja Tuhan katanya. Dia merusak ke kiri dan ke kanan. Ini zaman sekarang seperti itu. Bapak Ibu, ada banyak sekali. Terutama di Surabaya. Kalau Anda lihat di medsos. Pendeta besar, gereja besar berhantam kiri kanan. Kadang-kadang saya bilang memalukan. Kenapa? Memalukan. Anak Tuhan, datanglah kerajaanmu, kedekatan dengan Tuhan dulu. Akrab secara pribadi. Ya. Bapak Ibu jujur, saya sebagai pengkhotbah, saya bisa menyampaikan firman, saya harus makan firman itu dulu. Kenapa? Saya tidak bisa ngomong bahwa Anda dekat dengan Tuhan kalau saya sendiri nggak dekat dengan Tuhan. Ya, seorang WL itu juga harus membawa orang dekat dengan Tuhan. Bagaimana orang dekat dengan Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Kita bisa memuji cuma ada di gereja, tapi di rumah nggak pernah memuji. Bapak Ibu perhatikan di sini, kedekatan itu penting. Doa Bapa kami diajarkan kedekatan dulu. Kedekatan dengan Bapa di surga melalui jam doa Anda. Apa doa kita hanya karena persoalan? Apakah doa kita karena kita hanya ingin sesuatu? Inilah pengagum. Kalau pengikut bukan karena masalah. Tapi aku mau punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Perhatikan di sini, Bapa kami. Kenapa bukan Bapakku? Kok Bapak kami? Bapak Ibu, kita tidak ada perbedaan, kita saudara bersaudara. Makanya orang Kristen tidak boleh dikatakan, kamu siapa? Batak, kamu Cina, kamu Sunda. Nggak ada itu. Kekristenan dia anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Beda gereja tetap anak Tuhan. Karena kita sama-sama di dalam Kristus. Makanya waktu ada banjir, Bapak Ibu. Ada banjir, ada gempa. Ya, saya kalau kadang-kadang bilang, jangan gempa loh. Berapa banyak gereja yang ambruk, yang hilang. Lalu ada yang tanya begini, gereja apa? Saya bilang, gereja ini. Puji Tuhan, bukan gereja gua. Lah, Bapak Ibu, gereja itu juga anak Tuhan. Itu saudara kita walaupun beda sinode. Beda yang dikatakan mungkin doktrinal. Kita bukan berbeda. Banyak kan Anda lihat di dalam YouTube sekarang. Saling serang Bapak Ibu. Sampai saya bilang aduh memalukan banget Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan menghendaki kita itu Bapak itu satu adalah milik kita bersama. Itu Bapak kita. Bapak kami bukan Bapakmu, bukan Bapakku. Tapi Bapak kami. Kita sama ya. Saya tidak uraikan ini karena temanya adalah kerajaan Allah. Bapak Ibu dikatakan Avenue, Sebah sama Yim ya. Bapak Ibu itu kita perlu tahu dia itu yang dikatakan dalam kerajaan surga. Ada satu tempat yang pasti. Surga itu satu tempat yang pasti. Kenapa saya ingin tekankan ini? Saya pelayanan selama beberapa waktu setelah COVID. Waktu saya di Oslo sama di Bergen itu di dekat Norwegia. Bapak Ibu saya tanya sama anak muda. Kenapa ya anak muda sekarang kok malas ke gereja, ya? Anak muda senang cuma di rumah, bahkan yang dikatakan tidak mau ke gereja. Saya bilang ini salah. Dia bilang begini, enggak Pak, kita nonton TV kan sama aja, ada Tuhan. Puji-pujian juga ada. Saya bilang lu salah, lu tidak melihat Alkitab. Alkitab dalam Ibrani 10:25, kamu harus dikatakan ada dalam satu fellowship, persekutuan. Bukan di layar TV. Banyak orang sekarang sejak COVID, banyak tidak ke gereja, nonton sekarang aja mungkin sekarang ini orang biasa datang ke sini nggak datang, cuma nonton di TV. Bapak Ibu karena apa? Sama aja ibadah. No, beda Bapak Ibu. Tuhan ajarkan dalam Ibrani 10:25 harus dalam fellowship. Untuk apa? Saling menghangatkan, saling menguatkan. Karena Allah hadir. Untuk apa? Memimpin Anda dan saya. Bapak Ibu, orang sering nggak mau begitu karena apa? Jauh, sibuk. Bapak Ibu, lalu gimana? Ya nonton di rumah aja, nggak pakai baju-baju bagus, pakai singlet aja juga nggak apa-apa, makan kerupuk sambil ibadah, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan orang Kristen akhir zaman seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Dianggap sama. Bahkan anak muda bilang, Pak, dari dulu sampai sekarang, Pak, itu surga dan neraka itu kita nggak tahu. Loh, lu nggak tahu Alkitab tulis?
Kita tulis, ada surga dan neraka. Bukan cuma katanya. Kalau kita nggak yakin, berarti kita cuma orang yang isepan jempol. Lalu dia bilang gini, Bapak tahu, kita masuk surga kalau berbuat baik. No, karena kau terima Yesus, bukan karena berbuat baik. Karena perbuatan baik tidak menjamin kau masuk surga. Kenapa? Karena setiap aturan agama berbeda-beda tentang perbuatan baik. Satu agama aja perbuatan baiknya beda-beda. Dan berbuat baik tidak bisa membawa surga. Kenapa? Karena surga ada tempat. Dia ada di surga. Bapa kami yang di surga. Ada satu tempat. Surga ada pemilik. Pemilik siapa? Adalah Tuhan. Kita mau masuk gimana? Kalau tidak kenal. Bapak Ibu, kalau Anda tidak kenal sama Ibu Selvi atau sama saya, Bapak Ibu, ya nggak kenal. Anda ke rumah saya. Di depan rumah Anda bersihin pagar saya. Anda cat pagar saya. Mungkin saya kasih duit. Siapa itu? Oh Bapak itu kasih aja. Berapa? 50.000, 100.000. Anda dapat. Tapi Anda tidak pernah masuk ke rumah saya. Karena tidak kenal sama saya. Ini maksudnya supaya jelas Bapak Ibu. Sering orang, mana Pak? Kayak Kristen itu monopoli. Bukan. Surga itu ada yang punya tempat. Tempatnya adalah milik Yesus. Dikatakan akulah pintu. Kamu tidak akan bisa masuk karena Anda melewati pintu itu. Lalu kalau kenal, gak perlu bersih-bersih. Halo masuk. Mau minum apa? Panas atau dingin? Mesti ditanya begitu. Apalagi kalau diangkat saudara. Kalau sudah diangkat saudara atau diangkat anak, tinggal di rumah itu, Anda pasti berbuat baik. Dalam arti apa? Anda pasti bersih-bersih, Anda pasti tahu tempat-tempat yang kotor Anda bersihkan. Nggak mungkin, biarin aja pemilik rumah bersih-bersih, kuat tidur aja. Anda pasti dibuang. Kenapa? Karena Anda tidak lakukan yang baik. Jadi kekristenan, setelah Anda punya jaminan ini, karena tempat itu milik Tuhan, maka Anda sudah tahu yang punya tempat, Anda bisa masuk. Tapi Anda tidak diam di sana, Anda akan berbuat sesuatu. Nah lanjut Bapak Ibu. Apalagi dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita berharap kerajaan itu ditarik turun. Apakah kerajaan Allah itu fiktif? Bapak Ibu, apakah fiktif? Apa cuma omongan? Dalam bahasa Ibrani ada dua kata, makhluk, ya, makhluk yang dikatakan Elohim. Ha Elohim, yang satu makhluk, ha samayim, itu beda. Kalau ha Elohim, kerajaan Allah, ya. Kalau ha yang dikatakan samayim, itu kerajaan surga. Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta. Kalau ini Tuhan bertakhta di mana? Ya, saya akan uraikan. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, Tuhan ingin orang-orang itu keluar dari perbudakan supaya menyembah Tuhan sebagai yang disebut pemimpin di dalam perjalanan itu. Kalau Anda lihat, mereka berjalan, pertama belum ada tabut, belum disuruh buat tabut. Mereka hanya lihat tiang awan, tiang api. Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan sudah jalan, mereka jalan. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Sampai kesalahan Musa, kalau Anda cek lagi, di dalam Keluaran 15, kalau Anda salah 22, Musa itu salah di sana sebetulnya. Kenapa? Dia tidak pernah mengingat pimpinan Tuhan lagi. Kok kalian lihat Pak? Karena setelah melewati Laut Kolsom, melihat mujizat luar biasa, Musa tidak tunggu tiang awan jalan. Dia langsung, ayo tutup tenda, kita jalan. Anda baca itu dalam Keluaran 15. Itu salah satu, bukan cuma karena ngomong sama batu. Batu nggak diomong, dipukul. Itu kesalahan selanjutnya. Ketidaktaatan Musa sebetulnya di ayat itu. Berarti Tuhan sudah menjadi pemimpin di dalam bangsa Israel. Sampai dibuat tabut. Tabut itu dari kayu penaga. Kenapa kayu penaga paling banyak di padang gurun? Kayu penaga itu kuat, tidak ada air pun tetap hidup. Kalau Anda ke Israel lihat ada pohon-pohon kecil, itu kayu penaga. Dijadikan kotaknya. Di dalam kotak tabut itu apa Pak? Isinya 2 loh batu, tongkat Harun, dan mana? Allah hadir, yes. Itu simbol Allah hadir. Bapak Ibu. Simbol Allah hadir seperti ini, tabut. Ya. Lalu bagaimana? Dibawa. Bapak Ibu, kekuatan itu luar biasa di dalam tabut itu. Kok bisa begitu? Ini lanjut ya. Setelah dipimpin Tuhan sekian lama, bangsa Israel itu bosan dipimpin Tuhan. Dia minta, gue seperti orang lain di sana. Ada rajanya, ya. Gue minta, Tuhan kasih. Dikasih Saul. Itu kerajaan Allah sudah ada di dunia sebetulnya Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu apa? Nanti kita lanjutkan sampai perjanjian baru. Dikatakan, kasih Saul. Saul hidup, dikatakan lama-lama gak beres. Pertama rendah hati, lama-lama sombong. Muncul Daud. Daud istilahnya sampai terjadi masalah muncul dari Salomo. Makanya Daud tidak boleh membangun bait Allah, tangannya lumuran darah. Sampai Salomo. Salomo juga ada masalah. Bapak Ibu tahu istri Salomo berapa? Istrinya berapa? 1. Istrinya 300, selirnya 700.
Orang 1000 bagaimana nginget namanya, Bapak Ibu, ya kan? Salah dia, mau masukkan berhala di dalam bait Allah. Di situ negara pecah jadi 2. Nah, sampai perjanjian baru, kerajaan Allah itu di mana? Bapak Ibu, Anda lihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, karena orang-orang dulu datang ke bait Allah. Ya, bait Allah itu ada takhta Tuhan, di mana tabut. Tabut itu merupakan Allah hadir. Itu yang disebut kerajaan Allah. Allah hadir di dalam tabut itu ada kekuatan Tuhan. Kok bisa, Pak? Contoh, Daud mau pindahkan tabut, Bapak Ibu, ya, dipindahkan dibawa ke rumah, bawa balik, katanya, bawa balik. Tiba-tiba ada lubang, gerobaknya masuk ke lubang, blok miring, Kusa itu nggak sadar, dia cuma nolong jangan jatuh. Orang ini baik, megang mati. Karena pada saat itu dahsyat sekali Tuhan. Anda dosa, tidak tunggu besok, hari ini dipukul. Bapak Ibu, itu mati. Padahal dia nggak bersalah. Apa salahnya sih? Cuma nopang, mati dia. Kekuatan luar biasa. Sampai tabut ini ada tirai. Bapak Ibu, ruang maha suci itu ada tirai. Tirai itu imam besar kalau masuk, kakinya dikasih kelintingan, diikat tali. Kenapa? Kalau sudah masuk ke tempat sana untuk mempersembahkan korban, percikan darah domba atau darah burung merpati, minta ampun orang yang memberikan persembahan, lalu imam besar ini berdosa, dia mati. Lalu siapa yang bisa ambil? Nggak ada yang bisa ambil. Makanya dikasih tali, dikasih keliningan. Begitu klinik tebuk, mati berarti dia. Dia berdosa. Ditarik Bapak Ibu, ditarik keluar. Karena apa? Tabut ini ada takhta Tuhan di sana. Itu luar biasa kekuatannya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kata terakhirnya apa? Tetelestai. Sudah selesai. Sudah genap. Lalu apa yang terjadi tirai bait Allah? Terbelah dari mana? Dari atas ke bawah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Tirai ini yang menutupi tabut ini sekarang terbuka. Jadi orang melihat tabut sudah tidak apa-apa. Karena apa? Karena hadirat Allah itu sudah tidak di situ. Tapi Kristus yang sekarang menjadi pemimpin untuk kerajaan Allah. Lalu apa lagi? 58 kali di dalam ayat Alkitab Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Dari siapa dimulai? Kerajaan Allah itu dimulai dari Anda dan saya. Yang bagaimana? Roma 14 ayat 17. Kita baca. Roma 14 ayat 17. 3 poin besar inilah yang digambarkan kerajaan Allah ada di tengah-tengah bumi ini. Ya, kita baca. Ayo Roma 14 ayat 17. Ya. Kita akan baca dan nanti akan kita lompat ke Yesaya 32 ayat 17. Roma 14 ayat 17 bisa ditayangkan, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab apa? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan. Walaupun kalau Anda ke Yahudi, tetap ke Israel, Anda lihat di sana ada yang namanya makanan. Makanan itu dipermasalahkan. Kalau Anda ikut ke Israel, lalu Anda masuk ke hotel yang ada di Yerusalem, hotel Yahudi, pas Sabat, Bapak Ibu. Anda perhatikan di situ Jumat sore mereka Sabat, ya. Para bapak-bapak yang Yahudi pakai kippah di sini, Bapak Ibu, yang paling tua itu akan menyanyi bersama-sama dengan keluarga. Shalom alaihim, malake ya shalom, malake elion, mimelek, malakim yam lakim baka tos baruku. Itu dinyanyikan setiap Sabtu dengan keluarga demi keluarga. Dia mengundang malaikat itu memberikan shalom. Orang Israel itu butuh shalom, kepingin shalom. Selesai, kalau ada bermiswa, kalau Anda anak umur 13, dia sudah bisa baca kitab Taurat, ya, dianggap dewasa, Bapak Ibu, dia menyanyikan apa? Oh se shalom bimromaf, huya se shalom alainu, fi al kol Israel, fi imru amin. Semua yang dengar, ya ase shalom, shalom alainu, fi al kol Israel. Artinya kita minta damai itu turun, Bapak Ibu. Karena apa? Damai itulah syarat kerajaan Allah. Kenapa kok bisa damai? Ada kebenaran, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kebenaran, nggak ada damai.
Coba baca Yesaya 32 ayat 17. Kebenaran itu apa, Pak? Ya, mereka belum tahu kebenaran sesungguhnya orang Yahudi sampai hari ini. Ya, baca Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya 32 ayat yang ke-17. Belum keluar? Ya, kita baca 1, 2, 3. Di mana apa? Ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran apa? Apa? Terus ketenangan, terus dan ketentraman, terus apa lagi? Untuk selama-lamanya. Inilah sukacita. Bapak Ibu, kebenaran itu siapa, Pak? Kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Anda tidak bisa temukan di mana-mana. Karena Yesus sendiri mengatakan, Ani hadereh, ha-emet, ha-kayim. Bapak Ibu, Yesus mengatakan, artinya gimana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu hanya dalam Yesus. Ketika Anda percaya Yesus, Anda sudah memiliki kebenaran. Tapi kenapa nggak punya damai? Karena Anda tidak berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya katakan kenapa di Surabaya sampai seperti itu, gereja besar satu dengan yang lainnya, karena akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Bapak Ibu, masuk di YouTube memalukan. Saya tanya teman saya dari Amerika, itu gimana gereja ini? Anda bisa cari di YouTube. Gereja besar mau merampok gereja saya, ini begini. Aduh, saya bilang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Pak Karno dan Pak Hatta, Bapak Ibu. Inilah yang saya sering katakan, jangan menjadi orang yang disebut bukan pendeta yang doa. Pendeta berdoa itu harus. Anda dan saya pelayan harus berdoa. Tapi jangan menjadi pelayan doa. Yang bagaimana, Pak? Berdoa itu hubungan dengan Tuhan. Doa itu singkatan. D didorong, O oleh, A amplop. Kalau amplopnya tebal, cepat larinya. Gak ada amplop pindah ke tempat lain. Mohon maaf Bapak Ibu. Rebutan sekarang gereja-gereja besar di Jakarta, itu semua hanya karena ini. Ini akhir zaman. Lalu bagaimana? Hati-hati, akar daripada segala kejahatan, cinta, uang. Sampai saya bilang, gile ini orang-orang benar. Kenapa? Ini pendeta masih muda-muda, punya Hammer, punya Ferrari, punya yang dikatakan Lamborghini, masih kurang. Saya punya 3 Hammer Bapak Ibu. 1 untuk paku kecil, paku besar, dan paku tanggung. Itu Hammer saya. Ya, saya nggak pusing. Kenapa? Karena Tuhanku itu dahsyat Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Tanggal 7 saya pulang dari Israel Desember kemarin. 8, 9 saya pelayanan di Jakarta Natalan. Capek secara manusia. Tapi harus berangkat ke Sabu. Ada yang dari Pulau Sabu nggak di sini? Ada yang tahu Pulau Sabu nggak? Belum. Sekali waktu pergi ke Sabu. Belum ada AOC di sana Bapak Ibu. 90.000 mayoritas orang-orang percaya Tuhan. Nggak ada tempat lain. Ya, rumah Aladin juga nggak ada Bapak Ibu. Yang ada cuma salib 3 di mana-mana. Setiap Paskah itu di tengah lapang dibuat salib, mereka ibadah di pinggir laut, Bapak. Ada 90.000 penduduknya. Nah, saya belum tahu ke sana, diundang ya udahlah, Natalan oke. Dari sini sampai Kupang, berhenti semalam, besok pagi naik kapal kecil, pesawat kecil Bapak Ibu, isinya cuma 10 orang. Anda tahu yang naik itu ditimbang. Saya ditimbang, saya kan lumayan Bapak Ibu, lumayan ini karena saya ini GBI, gendut buncit indah sedikit ya Bapak ya. Ditimbang 70 lebih Bapak Ibu. Koper saya boleh dibawa 7 kilo. Sama istri saya boleh masuk bawa kopernya. Teman saya yang ikut 120 kilo Bapak Ibu. Begitu ditimbang 120 kilo, kopernya gak boleh dibawa, harus naik kapal. Kalau koper naik kapal itu 7 jam. Karena apa? Pulau Sabu itu dekat Darwin. Dari Kupang itu naik pesawat 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Itu pesawatnya pesawat perintis Bapak Ibu, Susi Air. Saya begitu naik, waduh, pakai mendungnya gelap banget Bapak Ibu. Itu di starter mobilnya, pesawatnya kayak mobil rusak. Wah, ini bisa terbang apa jatuh nanti ini? Secara manusia
Saya sering naik kapal kecil. Dari mana? Dari Makassar ke Toraja, dari Balikpapan ke Samarinda. Saya pernah naik pesawat kecil begitu, tapi bukan begitu pesawatnya. Pesawatnya bukan Pelita. Waktu itu naik Merpati. Kecil-kecil, tapi bagus, nggak begini. Ini kiciran di depan. Terus teman saya bilang, nggak apa-apa, pilotnya bule. Memang bule hebat. Bule beko juga ada loh, kamu jangan dianggap tiba-tiba nyungsep. Awan tiba-tiba datang, gelap banget Bapak Ibu. Waduh, teman saya bilang, aduh gimana Pak? Kita punya Tuhan, kita hamba Tuhan, kita diutus Tuhan, jangan takut. Itu awan bisa diusir. Masa? Ayo kita doa. Kita berdoa, Tuhan itu awan di depan menakutkan. Kemarin katanya habis badai Seroja, Tuhan pindahkan itu. Saya nggak bilang tolak dalam nama Yesus, nggak. Pindahkan awan itu Tuhan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Contohnya di padang gurun itu banyak yang membutuhkan, betul nggak? Ya, padang gurun Gobi, padang gurun Sahara yang di Arab sana membutuhkan Tuhan. Tuhan buang. Bapak Ibu nggak sampai 1 jam, awan itu bersih. Kita terbang. Tiba-tiba dari sana kelihatan ada awan hitam lagi. Saya bilang jangan takut, terus saja biar terus sampai turun. Begitu sampai di Pulau Sabu, hujan lebat Bapak Ibu terjadi. Kenapa? Bapak kita di surga itu tahu kebutuhan kita. Jadi damai itu ketika Anda hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang bagaimana Pak? Sekarang ini kebenaran hamba-hamba Tuhan ada banyak yang mengurangi. Ada banyak yang nambah. Di dalam Wahyu dikatakan jangan ditambah. Akan ditambah hukuman kau. Jangan dikurangi, akan dikurangi dari pohon kehidupan. Sekarang banyak dikurangi. Contohnya Bapak Ibu. Berapa banyak orang gak percaya tentang bahasa lidah, bahasa roh, Alkitab ditulis. Alkitab itu ada, walaupun penerapan banyak yang salah. Jujur aja, saya menjadi begini karena saya mengalami berbahasa roh. Ya, sekolah saya dulu bukan sekolah yang dikatakan karismatik. Kalau Anda tahu yang dikatakan Stephen Tong itu siapa? Tapi saya alami. Lalu bagaimana? Kalau Anda tidak mengalami, jangan bilang tidak ada. Alkitab nulis. Kisah Rasul pasal 2 disebut kenolalia. Kenolalia itu apa? Bahasa-bahasa asing. Kalau Anda di sini orang Jepang, tiba-tiba orang yang Indonesia bisa bahasa Jepang, padahal dia nggak bisa bahasa Jepang. Itu bahasa roh. Ya, di sana ada bahasa Arab, ada bahasa. Tapi di dalam 1 Korintus 14 disebut glossolalia, itu bahasa lidah, nggak bisa dimengerti. Itu ada, kenapa mesti tidak boleh? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kau belum pernah alami, tapi jangan bilang tidak ada. Ayat Alkitab ada. Yang kedua, seorang hamba Tuhan berdiri dengan ponggahnya. Saya ada di depan tembok ratapan. Dikatakan di sini oleh Rabai ini perpuluhan tidak ada. Alkitab nulis perpuluhan, kok bilang perpuluhan tidak ada. Memang salah yang penerima perpuluhan disalahgunakan itu banyak. Bapak Ibu, tapi jangan disalahkan bahwa perpuluhan tidak boleh. Ini sangat salah, dikurangi. Yesus saja mengatakan, hukum Taurat 1 titik pun tidak dihapus. Dia bilang hukum Taurat sudah diselesaikan. No, Yesus menggenapi, tapi bukan menghapus hukum Taurat. Ini kebenaran. Kebenaran itu harus kita cermat. Kita nggak perlu serang mereka, tapi kita harus meyakini bahwa Alkitab yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, ya dan amin. Yang sudah menjadi kanon ini tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak? Sekarang ribut Pak. Orang ini, jangan bingung hal itu. Anda lihat kebenaran, Anda menjadi pelaku kebenaran enggak? Kalau Anda menjadi pelaku kebenaran, Anda akan punya damai. Rumah tanggamu damai. Kalau dalam rumah tanggamu tidak damai, engkau akan menjadi pengacau di gereja. Kenapa? Karena di rumah tangganya nggak damai. Di gereja cari damai, lalu membuat kacau di sana. Banyak orang di rumah nggak dapat perhatian, di gereja minta perhatian. Lalu bagaimana? Di gereja tidak dapat perhatian, dia marah. Karena apa? Kerajaan Allah bukan begitu. Anda sudah punya damai. Bapak Ibu, karena apa? Karena Anda melakukan kebenaran. Pak, kadang-kadang saya disakiti. No, kalau orang punya yang disebut kebenaran, dia bisa mengampuni. Saya alami Bapak Ibu, saya pernah tidak bisa ngampuni orang. Sampai 2 tahun. Hati saya itu kayak ada ganjelan batu terus di sini. Kalau rapat pendeta ketemu dia, waduh, saya dulu mantan orang jalanan, gua sikat habis itu orang. Jujur Bapak Ibu, saya keturunan Madura. Saya ada Dayak, Bapak Ibu. Orang yang keras. Lalu apa yang terjadi? Gejolak, setan tuh ngompori Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau Pak, saya sudah dingin. Ya puji Tuhan Anda bisa menang. Tapi kadang-kadang manusia masih ada kekurangan. Ya, tapi kalau Anda punya damai, Anda akan menguasai. Saya hampir 2 tahun.
Istri saya bilang, kamu gimana sih Pak? Kamu kan sudah hamba Tuhan, kok tetap emosi sama mereka? Coba lihat ini, aku dapat ayat. Di situ saya kaget. Dikatakan dalam ayat itu, ketika engkau berjalan kaki dengan orang berjalan kaki, kau merasa capek. Saya lupa dalam Yesaya berapa itu. Jalan kaki dengan orang jalan kaki, engkau merasa capek. Bagaimana engkau berjalan dengan orang naik kuda? Dek, iya Tuhan, aku baru dengar gitu. Kenapa manusia lamaku nongol lagi? Setan tuh ngompori Bapak Ibu. Oh enggak Pak, saya enggak ada manusia lama. Salah. Alkitab mengatakan aku disalibkan bersama dengan Yesus. Disalibkan bersama dengan Yesus, bukan mati. Orang disalibkan masih bisa meronta. Bapak Ibu, kadang-kadang muncul. Maka sering saya katakan, saya kadang-kadang belum bisa melakukan firman semua. Ya, tapi kita belajar menjadi pelaku. Supaya apa? Kebenaran itu menjadi bagian dalam diri kita. Lalu apa? Kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ya, susunan rumah tangga kita ada kebenaran. Dikatakan mulai di Alkitab itu ditegur. Yang pertama istri loh, Bapak Ibu. Efesus 5:22. Bagaimana? Kata-kata di sana. Hai istri, apa begitu? Bukan, itu sarkasme tuh. Hai istri, teriak begitu, kencang. Tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena istri yang mulai menghilangkan surga. Kok bisa? Hawa. Kenapa Adam mau? Karena Adam pikir gak ada lagi cewek. Gimana kalau aku biarin dia? Dia masuk, dibuang, gua di surga sendirian. Masa sama monyet? Kan gak mungkin. Maka dia jatuh juga mengikuti istrinya karena saking cintanya. Bapak Ibu, coba Anda baca Efesus pasal 5 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita percaya bahwa kebenaran itu ada dalam Alkitab, tidak ada yang lain. Anda belajar melakukan, Pak belum bisa, lakukan lagi. Seperti orang naik sepeda, Bapak Ibu. Naik sepeda enggak langsung ujuk-ujuk bisa, ujuk-ujuk masuk selokan, ujuk-ujuk masuk sana. Tapi Anda enggak berhenti, coba terus. Never give up, coba lagi. Akhirnya Anda bisa naik sepeda. Setelah naik sepeda sekarang masih bisa jatuh enggak? Masih bisa. Itulah kehidupan. Untuk belajar melakukan kebenaran tidak langsung sempurna. Dalam satu proses, pernah saya katakan di tempat ini, jangan bingung kata orang. Orang ngomong Anda jelek, biarin aja. Seperti saya katakan, kalau Anda kepingin tahu keburukan saya, tanya orang yang benci saya. Pasti akan bilang keburukan saya. Oh dia dulu mantan ini, dia begini. Karena orang itu hanya lihat yang buruk, tidak lihat yang baiknya. Kenapa? Dia nggak suka sama kita. Orang yang suka sama Anda, oh dia baik kok, gua begini. Karena dia memang baik sama kita. Dia akan bicara yang baik. Tapi bagi saya dua-duanya nggak penting. Yang penting penilaian Tuhan. Tuhan mau apa untuk kita, lakukan. Bapak Ibu, Anda boleh dibuang orang, dijelekkan orang. Berarti Anda akan ditinggikan Tuhan. Ketika Anda dijatuhkan, akan diangkat Tuhan. Itu pasti. Jujur Bapak Ibu, orang-orang yang, maaf ya, saya tidak mensyukuri. Orang-orang yang dulu pernah jegal saya, mau menghajar saya satu persatu. Tuhan izinkan persoalan bagi mereka. Ada yang dikasih sakit, ada yang terkapar, ada yang usahanya bangkrut. Saya tidak nyukurin. Karena Alkitab katakan, jangan kau usik hambaku yang kuurapi. Dia salah, Daud itu salah. Jangan diusik. Kenapa? Itu urusan dengan Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu mulai dari kita. Kita belajar damai. Damai bagaimana Pak? Karena aku melakukan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Sering kebenaran dibengkok-bengkokkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jujur Bapak Ibu, saya pernah khotbah di satu gereja. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Kalau orang itu, maaf ya, istrinya dua. Ya, lalu gimana? Ya kalau sudah istri dua ya jangan melayani. Alkitab mengatakan memilih penatua yang beristri satu. Dan dihormati keluarganya. Itu dalam Titus ditulis, dalam Timotius ditulis. Nah saya kan nggak ngerti. Saya begini, Bapak Ibu menjadi Kristen terutama Bapak, jangan punya TV. Kaget mereka, nggak punya TV ada. Gua punya TV 4 di kamar tidur, 1 di depan ada. Bukan TV itu Pak. TV itu dalam bahasa Belanda tweede vrouw, istri yang kedua. Oh diem, ini rupanya pengurus. Pengurus ini pendetanya dikasih Alfred. Anda tahu mobil Alfred yang hitam itu? Dikasih. Jadi pendetanya nggak berani ngomong. Rupanya orang ini marah. Bapak, saya nggak tahu. Orang ini bininya 2. Malah saya bilang gini, kadang-kadang bapak-bapak itu bohong. Ya, bininya 2,
yang satu di Jakarta, yang satu di Teluk Naga. Dia bilang gitu. Kalau Minggu dia pulang gereja dibilang mancing. Kalau mancing kemana? Ke Teluk Naga, pulang beli ikan. Nggak tahu ke binik di sana. Bukan mancing ikan, tapi mancing ikan berkonde. Marah Bapak Ibu. Pendeta dibilang, jangan undang pendeta itu lagi. Ngomongnya kasar. Ngomong begini, loh kok bisa kesinggung? Saya nggak tahu masalahmu. Tuhan bicara melalui saya, kok Anda menjadi kesinggung? Seharusnya dia bertobat. Dan apa yang terjadi? Saya 1 tahun di Bredel, pelayanan saya. Tidak diundang lagi. Nggak apa-apa, dia gereja besar di Jakarta. Lalu bagaimana? Nggak lama si yang namanya bininya 2 ini, itu yang membawa orang ditarik keluar buat gereja sendiri. Bapak Ibu, ada banyak di dalam gereja Tuhan ini tidak seperti kerajaan Allah. Karena apa? Tidak hidup dalam kebenaran. Anda dan saya inilah warga kerajaan Allah. Belajar menunjukkan kebenaran. Dunia melihat Allah di dalam kehidupan Anda. Dunia tahu bahwa Anda ini kerajaan Allah di dalam hidup Anda. Karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana? Ayo belajar hidup kebenaran. Kadang-kadang memang kita itu gak bisa Bapak. Ada kelemahan, ada. Gak mungkin kita sempurna. Tapi proses ini menuju ke titik sempurna. Bapak Ibu, sering orang itu, ini ada contoh, maaf ya jangan kesinggung. Saya baca buku. Ada orang pacaran, Bapak Ibu. Pacaran selama ini pen friend. Melalui surat, Bapak Ibu. Dikasih foto. Si foto yang ceweknya pakai ini, megang topi begini, nyium kembang. Bapak Ibu, nyium kembang begini. Foto dikirim ke cowoknya. Si cowok ini pegang rokok serutu. Kebetulan ini orang Amerika. Rokok serutu gini. Wah, terus lama-lama, kapan kita ketemu yuk? Ya, bukan di udara, bukan pen friend lagi, ketemu muka. Janjian deal, hari libur sini ketemu. Di tempatnya sudah ditentukan. Ya, biasa kan, aku pakai baju merah, yang ingin ketemu Pak. Begitu sampai di sana, ceweknya tetap pakai baju yang sama, pakai topi itu, bawa kembang. Cowoknya juga gitu. Bawa rokok cerutu sambil gini. Wah dia tahu itu di foto ini, itu dia. Begitu deket, hei kamu ya? Iya, yang ceweknya lupa. Hai. Cowoknya juga lupa. Hai, pakai dua-dua. Kenapa? Kita sama-sama cumbingnya ya. Jadi sama-sama sumbing, sobek di sininya. Ditutupin kembang, yang satu ditutupin rokok. Itu kehidupan kita sebelum jumpa dengan Tuhan kita bisa nutupin. Tapi ketemu Tuhan, Anda akan terbuka, nggak ada yang tertutup. Ini ilustrasi walaupun jangan kesinggung. Ini ilustrasi yang saya baca ini. Saya sampai geli juga. Kenapa? Selama ini nggak tahu loh. Karena apa? Lihat dari foto ketutupan bunga. Pakai topi begini. Yang satu pakai rokok begini. Begitu tatap muka. Dibuka kelihatan kalau ada sumbing di sini. Bagaimana kehidupan kita? Kita punya banyak kekurangan. Tapi kita belajar ayo dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Muncul damai dalam hati Anda. Karena dengan Tuhan gua nggak ada halangan. Kadang-kadang kita ada banyak halangan karena kita ada kesalahan. Ada cerita lagi Bapak Ibu. Seorang kaya di Kelapa Gading ya ceritanya ini. Punya 2 pegawai. Pegawai yang satu menjaga binatang. Salah satunya bebek Cina. Wah bulunya bagus. Ya, si Ahmad. Si Hasan itu jaga kebun. Bapak Ibu, kebun anggrek di atas banyak. Nah, sekali waktu bosnya pergi ke luar negeri hampir sebulan. Biasa kalau pegawai bosnya nggak ada jadi raja. Jadi kayak orang yang malas-malasan begitu. Ya. Si Hasan sirami kembang. Ya. Terus si Ahmad itu lagi tidur aja. Karena bebeknya di sana di air. Tiba-tiba bebeknya lari ke jalan. Lari ke jalan dia nggak mau berdiri. Dia ambil batu dilempar begini. Supaya bebeknya ini kalau gini kena batu gini dia balik kan. Rupanya enggak kena di depannya, kena bebeknya. Bledek mati Bapak Ibu. Dilihat enggak ada orang. Dia ambil, dia cangkul tanah, dia masukin, dia tutup. Kenapa? Enggak ada yang tahu. Enggak tahu di atas itu si Hasan lihat. Oh, matiin bebek lu. Besok pagi, Mat, sirami kembang gua di atas. Ngapain? Kita punya bagian sendiri. Dia tahu. Terus jangan ngomong ya. Dia nyirami kembang. Besok pagi sirami kembang lagi. Tiap hari dia capek. 2 kerjaan. Bos datang tambah takut. Waduh jangan ngomong ya. Jangan ngomong. Gua dapat gajian. Lu tak beliin rokok. Kasih sembarang. Bapak Ibu. Karena apa? Dia punya salah. Tiap hari. Sampai tiap bulan dia dapat gajian pun hampir habis untuk kasih si Hasan. Sekali waktu dia bilang gini. Kalau gini terus gua susah. Gua harus ngaku sama bos gua.
Bulan kedua dia datang ke bos. Bos, maafin, sambil nangis derai air mata. Waktu bos pergi ke luar negeri, saya punya salah. Salah apa? Bebeknya bos itu satu kan gak ada mati. Kenapa? Bukan matinya hilang, tapi matinya karena saya lempar batu. Lu kok saya lempar batu? Ceritalah dia. Bosnya saat melihat air matanya begitu, yaudah jangan buat lagi ya. Dia lega, sukacita dia. Kenapa? Karena selama ini ada dosa tertutup. Ada dosa tertutup dalam diri dia. Dia gak punya sukacita. Bapak Ibu, dalam kehidupan orang Kristen begitu. Walaupun dia dikatakan punya kebenaran, dia belajar hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Tapi dia bisa gak punya damai kalau ada sesuatu yang terpendam. Dalam gereja Tuhan, sekarang diacak-acak iblis di mana-mana. Di mana-mana, penampian mulai dari gereja Tuhan. Waspada, Anda jangan sampai kena tampi. Loh Pak, saya gak ditampi gak jatuh Pak. Saya tapi tetap di sana, tapi Anda jadi batu. Anda bukan jadi beras. Karena beras yang ditampi, ada gabah, yang ada kulitnya, ada batu. Waktu diginikan, yang jatuh itu sekam. Anda kalau tidak bertumbuh dalam Tuhan, Anda jatuh. Ya, terjatuh, terbawa dunia. Mungkin Anda juga jauh dari Tuhan. Yang tinggal ditampi, ditampah ini, beras, gabah, sama batu. Kita tergolong gabah, tergolong batu, apa beras? Kenapa? Ketika sudah diselesaikan ini, diambil, dibuang juga itu batu. Anda tergolong itu apa tergolong menjadi beras, siap di tanah untuk dimakan. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan pada saat ini, kedatangan kerajaan-Mu Tuhan, aku butuh, sudah di sini mulai zaman Yesus. Maka dalam tabut itu, seperti anak muda bilang, tabut itu menggambarkan, maaf ya, Bunda Maria. No, tabut itu menggambarkan Yesus. Tabut yang ada di Bait Allah itu, ketika tirai terbelah, itu gambaran kerajaan Allah dimulai. Ya, lalu bagaimana Pak? Siap saya. Maaf ini, ada isu. Ini isu. 2033, Kristus akan datang di awan-awan. Ini isu, bukan saya. Lalu bagaimana? Karena melihat kejadian demi kejadian. Tanggal 7 Oktober, waktu Hamas menyerang, sebelum itu, ada seorang, Anda boleh catat di dalam Google dicari, namanya Yamuka Rav Salomo. Dia itu dinobatkan oleh Yahudi Ortodok. Dialah yang akan dijadikan Mesias. Karena satu, dia bisa membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia hafal Taurat, seluruh Taurat tanpa belajar dia hafal. Itu menurut mereka. Tapi sekarang tidak tahu di mana orang ini, kayaknya ditahan polisi karena sempat membuat huru-hara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isu yang kedua, mungkin Anda belum dengar atau sudah dengar. Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa Al-Aqsa, di sini hitam, Dome of the Rock, itu dulu yang disebut Bait Allah, di sampingnya ada tanah kosong, itu akan dibangun Bait Allah kalau diizinkan. Bapak Ibu, Anda perlu Bait Allah enggak? Enggak perlu. Bait Allah sudah di sini. Anda dan saya ini Bait Allah, Anda ini warga kerajaan, enggak perlu Bait Allah lagi. Tapi Bait Allah itu penggenapan. Kalau Bait Allah sudah dibangun di sana, orang Yahudi mulai sembahyang di sana, Alkitab Tesalonika mengatakan akan berdiri seorang yang disebut Allah, mengaku dirinya Allah, itulah Antikris. Berarti Antikris akan sudah muncul. Makanya orang ini, pendeta ini menghitung di situ, kira-kira 2033 Tuhan datang. Kalau saya bilang no, karena dalam Matius 24, tidak seorang pun tahu, anak pun tidak tahu, kecuali Bapak. Tapi tanda cawan, Anda lihat, yes. Anda lihat, maaf. Kaum homo ini semakin luar biasa loh. Bapak Ibu, di sini ada nggak yang homo? Tuh enggak, saya ingin ngomong bener nih. Ada nggak yang homo atau lesbi? Anda harus berhenti dan bertobat. Coba dibuka 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Anda baca itu. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat itu, Anda tidak berhak dalam kerajaan Allah. Coba dibaca 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Anda harus bertobat cepat sekarang ini. Karena kerajaan Allah itu segera hadir. Ya, kita baca ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6, 1, 2, 3. Atau tidak, tahukah apa? Kamu, terus baca. Iya. Terus. Orang sesat, orang cabul, apalagi? Ya, terus.
ada kata-kata banci dan pemburit. Bapak Ibu, apa itu pemburit? Pemburit itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Banci, ya begitu juga laki-laki jadi perempuan. Bapak Ibu, Pak ini kan kodrat. No, Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Hendra, sering saya katakan. Ya, atau Adam dan Hengki, tidak. Adam dan Hawa. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak menghina, saya kasihan orang-orang begini ini perlu diselamatkan. Karena apa? Ini penyakit loh. Hati-hati ibu-ibu, kalau suamimu sekarang jalannya sama laki-laki itu terus, waspada. Kalau dulu kan cemburunya sama perempuan, kalau sama perempuan gua bawain palang pintu, gua gebuk. Sekarang kalau sama laki-laki harus diikutin terus loh. Jangan-jangan dia home pimpa alaikiyu gambreng. Kemana dia? Mungkin dia apa C, aha. Kita nggak tahu. Apa C, di mana nggak tahu. Mungkin di Lembang. Karena apa? Manusia yang seperti ini, maaf, lebih bodoh dari binatang. Kok bisa begitu? Anda pernah lihat ayam jago cari jago juga untuk pacaran? Atau kambing laki cari kambing laki? Begitu? Ada nggak? Nggak ada. Ayam jago pasti cari yang betina. Nggak ada yang jago cari jago, berantem. Bapak Ibu jujur, saya ini ngeri. Selama perjalanan pelayanan saya sampai ke Norway, itu semua hampir dilapisin banyak orang-orang bendera warna 6 itu. Kenapa? Ini dunia sudah menunjukkan Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Setiap Juni, kalau tidak ada perang di Israel, Anda pergi ke Laut Mati, Anda jangan ke tempat orang turis. Di pinggir-pinggir, saya pernah ke sana waktu itu nunggu grup. Diajak sama salah satu tour guide sana jalan-jalan. Bapak Ibu tahu itu bendera yang dikatakan warna 6 itu banyak di sana. Gila Bapak Ibu, gila. Mereka sudah nggak ada malu-malunya. Kenapa saya katakan ini penting Anda bertobat? Kalau jiwa Anda mulai berpikir ke sana, cepat balik. Cepat balik. Kenapa? Tuhan masih diberikan kesempatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tekankan ini karena apa? Di dalam Alkitab ada gambaran 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak sana. Yang bodoh itu Bapak Ibu enggak punya persiapan. Kok enggak punya persiapan? Wong sama-sama mau ketemu mempelai. Ya kan? Anda kalau mau ke orang kawin, berapa hari Anda sudah persiapan? Ada yang sebulan loh, gua diundang dia loh. Gua beli baju, baju yang bagaimana? Supaya seksi, pakai tank top di sini. Walaupun nanti di tempat orang nikah kedinginan karena hasilnya dingin, ya. Pakai tank top. Ada juga yang pakai, gue nggak mau tank top, gue kepingin kayak Elvi Sukaisi panjang, ya kan? Pakai cucut bray, kan begitu kan? Bapak Ibu, pakai apa lagi? Itu jauh-jauh hari, rambut aja ada yang diperkosa, ada yang begini, betul nggak? Apa bulu mata disambung panjang, kami begini. Benar ya ibu-ibu, bulu mata bisa disambung ya? Sampai saya bilang istri saya, gua mau sambung bulu mata supaya beda. Kenapa? Pak Jenar kok bulu matanya panjang? Beda. Kayak Barbie, betul nggak? Anda jauh-jauh udah persiapkan. Ini mau ketemu mempelai gak siap. Yang satunya siap. Saya selalu katakan, saya tidak tekankan ini Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus nggak bisa habis dalam diri Anda. Kecuali Anda menolak, kecuali Anda mengkhianati, kecuali Anda menutup, Roh Kudus tidak bicara. Ya. Tapi Roh Kudus itu tetap akan bicara terus walaupun Anda menolak. Nah ini Anda lihat, minyak itu persiapan. Persiapan hati. Makanya kalau ke gereja jangan ujuk-ujuk aja. Kenapa ke gereja? Nggak enak gua. Karena apa? Udah dijemput, gua datang aja. Ya, enak kan? Kalau di Geraha itu paling enak Pak. Kenapa? Kan gelap Pak. Ya? Jadi kalau saya duduk paling belakang, maaf yang duduk di belakang jangan kesinggung. Duduk paling belakang karena pendeta paling dilihat saya mengaminkan aja. Padahal cuma kelatuk. Ya, jangan sampai bunyi. Kalau bunyi kayak nanti Sander John jadi akhirnya keluar dari gereja, membuat satu gereja yang namanya Atheist Church. Ya, Atheist Church itu karena apa? Dia mendengarkan khotbah, tetangga kiri kanannya ngaco. Kenapa? Tetangga kiri kanannya ngaco. Karena ada babi masuk gereja. Lagi dengerin khotbah. Hati-hati loh, Bapak Ibu. Persiapan hati itu Anda ke gereja siap. Kenapa? Aku mau jumpa Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Anda jangan terus main HP. Lupa ada ayat Alkitab, yes, ayat Alkitab boleh. Tapi Anda jangan baca WhatsApp. Itu cara iblis mengambil firman Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu Anda pulang,
nggak dapat apa-apa. Anda pulang tidak lihat kuasa Tuhan, karena Anda di dalam kerajaan Allah, Anda tidak menanggapi, Anda tidak ada persiapan. Mempelai sudah ada, dikatakan semua tertidur. Semua bisa krisis. Anda dan saya bisa krisis. Gadis yang bijak tidur, gadis yang bodoh tidur. Anda pun akan mengalami krisis, saya pun bisa alami krisis. Krisis itu macam-macam. Ya, krisis karena mungkin sedang tidak enak sama orang ini. Krisis mungkin karena ekonomi. Semua bisa dilipas itu. Oh, usaha saya Pak, karena apa? Bayangin loh Pak, perusahaan-perusahaan sudah mau tutup Pak, karena pajak naik terus loh Pak, karena udah diem denger. Kenapa ini permainan politik apa bener? Oh bener Pak, contohnya Yamaha mau tutup, Sritek mau tutup, lalu apa Sanek tutup, apalagi. Bapak Ibu biarin mereka tutup, Anda tetap dibuka sama Tuhan. Ini keyakinan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, di tengah tadi saya sama Ibu Selvi sama Daniela. Saya ini hamba Tuhan tidak punya gereja. Tidak punya yang dikatakan jemaat yang ada perpuluhan. Ada persembahan, tidak. Saya full untuk Tuhan, full heart Bapak Ibu. Saya melayani dengan apa yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Ya Tuhan mau kemana? Maka saya katakan marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan Bapak Ibu. Ya. Lalu bagaimana? Dulu saya memang bantu gereja. Kalau Anda tahu di Paramount dulu ada gereja, tidak tahu ada Ibu Ijatan enggak di sini. Di Paramount kami rintis jadi sampai gereja. Setelah gede, beda pandangan, saya keluar. Lalu bagaimana? Saya solitaire, sendirian. Saya nggak punya tim, nggak punya yayasan untuk, enggak, saya sendiri. Tuhan mau kemana? Saya jalan. Tapi waktu terjadi COVID Bapak Ibu, banyak orang tanya saya. Salah satu teman-teman saya dari gereja lama. Gereja lama itu ada emeritus Bapak. Emeritus itu pensiun, ada uang pensiun. Itu gaji pokoknya gede juga. Ditelepon saya, bro, kamu gimana bro? Saya pikir dia peduli saya. Gimana bro? Gimana apa? Keadaan begini gimana? COVID, kamu kan ada apa? Iya. Lalu hidup, ya makan lah. Duh, makan dari mana? Ya makan nasi. Dari mana? Ya, dari Tuhan. Masa Tuhan ngirim nasi? Ini pendeta sengaja saya di pasien. Nah, Tuhan itu ajaib. Bukan Tuhan itu kayak Tuhan-Tuhan yang enggak kita ngerti. Kalau kamu pembantu ikut bosmu pasti dia kasih makan kamu. Jangan bingung. Kecuali kamu mau mobil, mau ini, ya itu lain. Terus ada yang ngasih. Padahal saya belum ada satu orang pun yang nanya saya. 2 minggu kemudian Bapak Ibu, orang yang pernah kami doakan dan sekarang berhasil luar biasa di Kalimantan. Ya, ini yang pertama. Pertama dari Bandung dulu sebetulnya. Ikut saya ke Israel. Itu cuma 1 bulan. Dia ngirim berkat untuk saya. Saya nggak pernah WA orang loh. Pak, doain ya Pak, karena COVID. Bapak kan tahu, saya nggak punya sidang. Waduh Pak, gimana ya Pak? Saya nggak begitu. Saya dengan istri saya cuma nangis. Istri saya mau jual kue, jual. Tambah banyak pembeli. Akhirnya jam doa saya kacau. Hati-hati Bapak Ibu. Diberkati. Jam doanya lenyap, raib. Saya bilang no, berhenti. Kenapa? Biasanya pagi habis doa pagi, saya bilang sama istri saya, diskusi kadang firman, ya saya sama istri saya kadang-kadang ngajar, ya ini apa Pak? Saya jelasin. Ini apa Pak? Ini apa? Saya jelasin Bapak. Ada pendeta khotbah, ini dia denger, saya nggak mau sebut namanya ya, pendeta perempuan yang ngetop sekarang, dia dengerin. Ini apa? Ini keliru. Di sini. Kamu jangan keliru kalau menyampaikan firman Tuhan juga keliru. Karena apa? Kalau satu orang keliru, pesertanya yang hadir ini 500 salib kamu pikul. Saya bilang gitu, hati-hati. Dia bilang gitu. Nah, ketika banyak PO, banyak orang pesen, Bapak Ibu, Pak, besok pagi habis doa, pagi-pagi kita ke pasar ya Pak. Ngapain? Beli lombok. Bapak Ibu tahu besok pagi saya doa sama Tuhan. Tuhan, maaf Tuhan, ampuni Tuhan. Saya tidak bisa panjang doanya karena mau beli lombok, Bapak Ibu. Sudah berangkat ke pasar, beli lombok, beli bawang panjang, apa-apa, pulang. Karena menyiapkan untuk para orang yang sudah pesan. Lama-lama saya bilang sebulan ini gini terus, nggak bisa. Karena apa? Kita ini ngejar target. Kita makan ada. Nah, di situ mulai Tuhan buka jalan, Bapak Ibu. Tuhan kirim orang. Saya nggak pernah WA siapa-siapa, WA Tuhan. Tuhan bagaimana ini? WA Tuhan. Caranya Tuhan nggak bisa dipikir. Lalu bagaimana? Orang dikasih 1. Besok bulan lain orang 1 lagi. Besok 1 lagi. Nah, ada 1 orang bapak yang tidak berhenti sampai hari ini. Bulan kemarin aja saya bilang, Pak, saya pulang dari Pulau Sabu.
Bapak kalau uang itu dialihkan ke hamba Tuhan lain yang lebih membutuhkan tidak apa-apa. Bukan saya nggak butuh, manusia itu nggak butuh uang. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang nggak butuh uang di sini? Anda masih mati aja butuh uang? Beli peti mati, beli tanah, betul nggak? Ayam kampung butuh uang? Tahu ayam kampung? Butuh uang. Ayam kampung di Jakarta banyak, di apartemen banyak ayam kampung Bapak Ibu. Butuh uang. Lalu bagaimana? Uang itu sarana kita, bukan bos kita. Prinsip saya. Lalu gimana? Ya pelayanan kita kurangi, dalam arti gimana? Biasa ke desa, sekarang enggak ke desa karena enggak ada dana. Saya kan soliter sama istri saya doang berdua. Dulu ada teman saya sudah meninggal semua, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, si Bapak itu bilang begini, Om, saya memberikan ini bukan mau saya, tapi maunya Tuhan. Tuhan kalau belum suruh berhenti, saya tidak berhenti. Anda berani suruh berhenti, Tuhan dia nyuruh dia enggak berhenti, Anda suruh berhenti. Bapak Ibu, jadi dalam kehidupan kita masa krisis itu bisa dihadapi. Kadang-kadang krisis keluarga karena suami dan istri berbeda pendapat. Anda gak perlu bingung, gak perlu berantem hanya gara-gara dia ke gereja sana, ke gereja sini. Dua-duanya sama mencintai Yesus, cuma beda dari aliran aja. Kenapa bingung? Ya kan? Yang penting Yesus. Kalau bukan Yesus, nah itu baru Anda bermasalahkan. Karena yang kerajaan Allah itu adalah dari Yesus sendiri. Coba Anda lihat sekarang, Anda dengar dari Anda cari nanti di YouTube lah. Aduh Bapak Ibu, malu. Pendeta itu ngomong ini begini, sampai ada satu pendeta dari Timor, ya khotbah di salah satu gereja, dia bilang dua-duanya nggak benar, jadi setan yang satu. Bapak Ibu, ini mana ada kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu damai sejahtera, kerajaan Allah membuat Anda tenang, walaupun tidak punya duit, Anda tenang. Sampai orang bilang, teman-teman saya dari sekolah teologi dulu, aku kepingin loh kayak kamu, nggak bisa. Ini kasih karunia. Kenapa? Dari mulai umur 50 sampai 74 sekarang ini, Tuhan itu selalu memberkati saya. Memberkati bukan materi Bapak Ibu. Ada aja yang ngajak. Kalau ke Israel udah pasti saya bawa karena saya pembimbing rohani. Sampai dikatakan 126 kali saya ke Israel. Termasuk kemarin Desember Bapak Ibu. Saya gratis. Kalau 30 istri saya kebawa. Makanya tur seneng cari saya. Kenapa? Saya nggak pernah targetkan. Saya sama istri harus gratis. Enggak. Kalau 20 saya doang. Kalau 30 baru istri kebawa. Ya. Kadang-kadang ada tur yang kurang ajar Bapak Ibu. Kalau 27 di close. Kenapa di close? Supaya istri saya nggak kebawa karena ngeluarin duit lagi. Ada yang begitu. Nah, saya pernah ngomong gini. Coba Tuhan itu dasarnya gimana? Kalau Anda sudah melakukan kebenaran, Anda punya damai, Anda tenang, nggak bingung. Orang pakai mobil baru ya itu sudah. Saya dulu kalau kesini ke Baranang siang pakai Panther, orang bilang Pak gak ganti-ganti Pak dari dulu. Sudah go internasional kok pakai Panther. Panther itu falsafahnya bagus. Kenapa? Orang pintar naik Panther. Nyeneng-nyenengi hati kan. Bapak Ibu, di Jakarta kalau sudah macet Bapak Ibu, kita kalau manual itu sampai ini besar kaki kita Bapak Ibu. Kenapa? Injak kopling terus. Ya kan? Diam. Tiba-tiba ada seorang ibu lihat, Pak Bapak udah tua Pak, Bapak ganti. Lu ngomong enak, gua ganti dijual gak bisa beli lagi, gak ada duitnya. Ibu ini tiba-tiba datang hari Natal, Bapak Ibu ke rumah, ngomong-ngomong saya doakan, pulang, kreseknya ditinggal. Begitu saya pupuk kreseknya ketinggal, untuk Bapak beli mobil. 240 juta di dalam kresek. Kenapa? Karena Tuhan bisa aja buat sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin. Karena kita tuh gak yakin kerajaan Allah yang bagaimana Pak. Kalau Anda damai, Anda diem aja Tuhan bisa berkati kok. Jujur Bapak Ibu. Satu lagi. Ini 3 tahun yang lalu, 4 tahun ya. 4 tahun sebelum COVID Bapak Ibu. Saya dengan istri saya itu senang nonton TV kalau udah nganggur ya. Udah capek. Cucu sudah di atas, sudah gak ganggu. Saya dengan istri saya nonton TV. Nonton saya bukan nonton film-film seri atau film Korea, bukan. Saya nonton pemandangan. Saya lihat pemandangan. Waktu itu New Zealand. Bagus banget. Mulai dari Auckland sampai Christchurch. Itu saya sampai habis nonton. Terus saya bilangin istri saya, ih bagus banget loh. Kepingin gua ke sana jalan-jalan, tapi gak punya duit. Saya bilang ini, siapa tahu ada gereja ngundang saya. Istri saya matain saya. Ngundang, kamu dikenal aja kagak. Kecuali kamu pendeta YouTuber, dikenal orang dunia. Kamu udah dikenal. Nggak ada yang mustahil loh. Bercanda-bercanda. Ini bercanda-bercanda loh, bukan serius. Bukan doa loh. Siapa tahu Tuhan dengarkan ngomong kita. Kita dapat berkat. Lewat Bapak Ibu. Sebulan, masuk bulan kedua, ada seorang bapak ada masalah.
masalah ini gede. Saya bilang, Pak, kalau Bapak benar, dan ini semua milik Bapak akan kembali ke Bapak. Kebetulan tanah, biasa kan tanah main serobot. Bapak Ibu tanah main serobot itu banyak. Ini gini, doa. Doa diurus dimenangkan dia di pengadilan. Gimana Pak? Jual. Kalau tanah sudah bermasalah, cepat dijual. Jangan-jangan nanti di sana bilang punya dia. Jual cepat. Dibeli perusahaan besar, dibangun. Bapak Ibu, setelah dijual, dia ke rumah. Pak Jinarko berkat. Ya dikasih berkat, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, udah bisa beli macam-macam lah. Kasih. Udah, saya pikir cukup di situ. 3 minggu dia datang lagi. Kasih, tanggal segini kosong enggak? 2 minggu. Saya lihat agenda, kan si Matupang lihat agenda dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, cuma ada 2 di satu perusahaan. Bukan satu perusahaan, 2 perusahaan. Saya change, bisa di change Kak? Boleh, change, pindah, diundurkan, yang satu dimajukan. Oke, bisa Pak, kenapa? Paspor. Mau kemana? Pokoknya paspor, saya kasih paspor. Bapak Ibu tahu, setelah dikembalikan paspor itu, visanya New Zealand. Bapak Ibu, coba Tuhan itu luar biasa enggak? Visanya New Zealand. Bapak Ibu, hampir 3 minggu dari Auckland sampai Christchurch. Saya jalan semua di sana. Saya bilang, Tuhan, aku ini siapa sih Tuhan? Aku ini manusia yang berdosa juga loh Tuhan. Tapi Engkau sayang aku. Kalau Engkau sudah sayang aku, tidak ada satupun orang bisa menjatuhkan kita. Karena apa? Dia di tengah-tengah krisis tetap bersama Anda dan saya. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya bulan apa itu? Pulang dari Swiss, Bapak Ibu. Saya bawa rombongan pulang ke Swiss. Orang-orang lihat status saya. Pak bagus banget, di mana Pak? Oh ini di Interlaken, yang ini di Lauterbrunnen. Wah, sombong dikit Bapak ya. Kalau udah keluar itu sombong dikit. Ini orang kaya belum ke sana. Saya bilang, lu kaya nggak pernah ke sana, makanya uang jangan disimpan aja, dimakan rayap, habis. Jalan nikmati duit. Kenapa? Anak muda besar-besar. Untuk apa duit dikumpulin terus? Untuk Tuhan juga kagak, dipakai sendiri nggak kagak. Jadi apa? Dimakan karat. Dia bilang gitu. Bapak Ibu dia malu, dia bilang gini, iya dah, ayo kita ngadain yuk. Saya nggak bisa cari orang loh. Karena apa? Saya mesti bayar. Saya nggak mau bayar dengan istri saya berdua hampir $70. $70.000. Dari mana? Duit dari mana kan Bu? Tenang Pak, kita kumpulin. Ada 20 orang dia ngumpulin teman-teman. Tapi Bapak yang bawa. Loh, nggak bisa Bu, ini bukan tur rohani. Mereka tetap ada pendeta mau Bapak Ibu. Supaya minggu ada ibadah. Ini orang rohani. Kalau yang enggak rohani, jangan ada pendeta. Kalau kita ke Bangkok, masuk-masuk ke tempat gitu, ada pendeta malu dong. Banyak orang begitu. Tapi orang rohani ngajak pendeta. Singkat cerita, ngajak pendeta, saya ngomong, Bu, bukan nggak mau. Kalau aku digratisin, aku mau. Aku nggak ada duit sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku punya duit begitu, lebih baik aku pelayanan ke desa. Buat pelayanan lebih bagus. Pak, jangan terlalu rohani Pak. Loh, bukan terlalu rohani gimana? Ini pelayanan Bu. Terus ya, gini, istri Bapak saya bayari. Saya diem. Kenapa? Lu bayari istri gua 3.500. Gua dari mana 3.500? Ya kan? Diem. Ya, saya gak bicara apa-apa. Masih kurang 4 bulan. Tiba-tiba sebulan kemudian saya diminta perusahaan Swiss Mac, Bapak Ibu. Pak, datang ke rumah Pak. Apa? Ucapan syukur. Ya udah, rumahnya di Permata Hijau. Datang ke sana, nah, keluarga 30, saya doa selesai Bapak Ibu, selesai khotbah, makan, pulang dikasih amplop. Mohon maaf ya, ini rahasia pendeta, tapi harus tahu Anda. Dikasih amplop, Pak, jangan ditekuk. Anda tahu kalau amplop jangan ditekuk berarti isinya apa? Dolar, kepala botak, Bapak Ibu ya. Itu yang membuat orang jadi lupa, itu kepala botak itu Bapak Ibu ya. Dikasih, maaf ini, namanya orang lagi butuh juga. Masukin ke istri saya, sudah, masuk tol. Saya bilang intip dolar nggak? Iya Pak, dia intip dolar, tapi belum tahu isinya, Bapak Ibu. Sampai di rumah, Bapak Ibu, dihitung sama istri saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 Pak. Berarti saya cuma $500 pergi ke Swiss. Bapak Ibu luar biasa Tuhan itu. Saya belum pernah bersaksi yang begini, tapi ini saksikan Anda. Kerajaan Allah yang Anda lakukan dalam kebenaran. Anda meyakini kebenaran, Anda berjalan dalam kebenaran. Walaupun kadang-kadang terpelecok, kadang-kadang kepreset. Tapi Anda tetap punya damai. Anda punya sukacita. Di tengah-tengah masa krisis, api Anda gak mati.
Nyala karena Anda sudah siapkan hati Anda tadi, persiapkan. Bahkan yang terakhir, 3 cewek yang bijaksana itu apa? Setelah jalan Anda lihat, yang satunya kan habis. Bagi dong minyaknya. Nggak bisa, untuk kamu nggak cukup. Sana beli ke tukang minyak, pergi dia. Ini pelajarannya apa? Pergi, balik lagi sudah tutup. Itu kehidupan Anda. Hari ini apa yang Anda bisa kerjakan, Anda tidak lakukan. Besok nggak bisa dilakukan lagi. Karena apa? Hari ini berbeda dengan esok. Maka yang Anda kerjakan hari ini Tuhan kasih kesempatan, lakukan. Jangan tunggu besok. Sering kita, nanti aja. Padahal Anda kesempatan untuk bicara kepada orang itu. Anda tidak bicara. Orang itu mati dalam kesalahannya. Anda bertanggung jawab nyawa orang itu. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 19. Dikatakan 2 kali. 33 ayat 6 sampai 9. Diulangi ayat itu. Kenapa? Itu penting. Kalau ada kesempatan Anda tidak bicara, waktu yang sudah Anda lewati tidak bisa terulang lagi. Waktu atau kesempatan itu seperti air. Saya pernah khotbahkan di sini. Air berjalan tidak bisa ditangkap 2 kali. Kalau meja ini 2 kali bisa. Tapi kalau air tidak bisa. Waktu itu kayak es. Dipakai, tidak dipakai, habis. Jadi Anda di tengah-tengah waktu ini apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhan? Orang bodoh tidak lakukan apa-apa. Orang bijak akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Tuhan, aku cuma bisa kecil. Kecil di mata Tuhan itu luar biasa. Tuhan, aku cuma bisa memenangkan 1 orang. Di mata Tuhan itu luar biasa. Karena malaikat Allah bersorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanya istri saya kalau nggak ada pelayanan, saya ke tempatnya anak-anak F13R. F13R, Bapak Ibu ya. Main ke sana. Tujuannya apa? Hanya menyampaikan Injil. Menolak atau menerima urusan dia. Roh Kudus yang menumbuhkan. Bapak Ibu, Natal kemarin saya ada duit sedikit. Ya lumayan lah, enggak sedikit. Bisa ngumpulin orang 15. Yuk ikut. Ya sudah terima Tuhan, ikut 5 dari sana, dari kelompok Indonesia Timur. Ayo sini, ini tukang-tukang parkir di Kelapa Gading. Kumpul. Kenapa? Gua ajak makan. Tapi yang belum terima Tuhan jangan. Kenapa? Ini ada kaki 4. Anda tahu kaki 4 enggak? Tahu enggak kaki 4? Jangan. Yang mau makan kaki 4 silakan. Karena saya pesan memang semua kaki 4. Ada pernah ke Kelapa Gading? Ada namanya Lapo Sirait. Pernah tahu enggak? Wow, kriuk Bapak Ibu. Itunya kriuk, bipangnya Bapak Ibu. Udah, begitu datang saya enggak kasih makan suruh pulang, enggak. Sebelum nasinya datang, saya ngomong, siapa yang aku sembah adalah Isa. Ada yang satu yang Kristen, Bapak Ibu, Kristen dari Indonesia Timur. Pak, Alkitab kan tidak nulis Natal. Yes, saya bilang, nah, kenapa kita merayakan Natal? Lu bego, Natal itu bahasa Latin. Pasti nggak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Lu beli Alkitab bahasa Latin, kamu akan ketemu kata-kata Natal. Karena Natal itu artinya kelahiran. Oh gitu Pak, iyalah. Itu orang bego aja, Natal nggak ada. Memang ini bahasa Indonesia nggak ada kata Natal. Tapi kelahiran itu dalam bahasa Latin artinya Natal. Kamu akan menemukan Natal, siapa kelahirannya, Habel, kelahiran siapa. Ada banyak itu Natal. Oh gitu, beli Alkitab yang bahasa Latin. Saya bilang gitu, ceritain. Jadi nggak pakai Alkitab kita. Habis itu doa, makan Bapak Ibu. Saya sudah senang, kenapa? Karena saya sudah ada kesempatan berbuat sesuatu. Menyampaikan Injil. Dia mau terima atau tidak, Roh Kudus yang akan menumbuhkan. Bapak Ibu, jadi kembali lagi di sini. Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan minuman. Bukan masalah seperti orang Yahudi kosher, lo kosher. Ya. Sampai kalau lo kosher itu berarti orang Yahudi nggak boleh masuk. Karena apa? Karena haram halalnya Yahudi beda dengan haram halalnya orang Islam. Ada susu pasti nggak ada daging. Karena apa? Itu haram. Kalau ada susu daging nggak boleh, Bapak Ibu. Itu haram. Bukan itu. Anda boleh minum susu, makan daging tidak masalah. Karena apa? Kerajaan surga itu masalah kebenaran. Kebenaran itu hanya Yesus. Dan ketika Anda percaya Yesus, dia kalimat Tuhu. Itulah firman Tuhan. Anda harus pegang firman Tuhan. Walaupun Anda tidak orangnya dikatakan baca Alkitab rutin. Siapa cuma saya sehari baca 1 sih. Tidak apa-apa. Alkitab harus Anda mulai cerna terus dalam hidup kita. Karena di sini ada kebenaran. Di sini ada kebenaran. Jujur Bapak Ibu. Ketika anak saya meninggal dunia, nulungi orang, nulungi yang ditulungi sudah 8 selamat,
Satu di tengah, dia masuk lagi ke bawah arus dua-dua. Bapak Ibu, saya ada di Israel. Saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Ya, berjalan di air katamu nggak hanyut, berjalan di dalam api nggak kebakar. Kan aku kok begitu Tuhan? Kenapa? Tuhan bilang, gimana? Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan dia memelihara iman. Itu semua dari Alkitab, Bapak Ibu. Muncul di sini. Kenapa masih dia? Kok enggak yang bersaudara itu 8? Kalau 8 mati 1 kan masih 7. Kalau anakku 2, kenapa saya berdialog dengan Tuhan? Tuhan marah, Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Kamu itu tanah liat, gua penjunan, terserah gua mau apa. Dek, kaget saya. Di situ iman saya udah mulai begini, Bapak. Krisis. Tapi saya tahu ini semua diizinkan Tuhan. Kita enggak bisa apa-apa. Karena nomor itu ada di dalam ini kita semua. Kita punya nomor yang kita enggak tahu. Ada yang Tuhan izinkan ini, ada yang izinkan ini. Jadi jangan punya pikiran yang lain ya Bapak ya. Kesempatannya apa? Sekarang kesempatannya kamu berjalan terus. Maka ada lagu begini, hidup ini adalah kesempatan. Anda tahu penulisnya? Ceritanya tahu nggak itu? Itu anaknya masih muda meninggal. Dia bilang, kenapa? Anakku segitu kok diambil Tuhan. Tercetus lagu hidup ini adalah kesempatan. Karena apa? Jangan sia-siakan hidupmu. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sebagai warga kerajaan Allah, dunia melihat dalam kehidupanmu ada kebenaran tidak. Jangan ada iri hati, jangan ada kata-kata yang negatif. Karena tahun ini 5785, hey, P itu perkataan, hey itu adalah yang napas Allah atau kehidupan atau kebenaran. Belajar bicara yang positif. Kalau engkau ini warga kerajaan Allah, tunjukkan bahwa engkau punya damai karena aku sudah diselesaikan hubunganku dengan Tuhan. Aku sudah ditebus dari dosa. Yang kedua, rumah tangga Anda menjadi rumah tangga percontohan. Karena damai itu bukan dibuat, tapi damai karena Kristus yang mendamaikan. Bapak Ibu, sukacita, yes, Anda dan saya sukacita. Banyak orang lihat, Pak, Bapak Jinarko kok sukacita terus, amin. Umur berapa? 47 sekarang, amin Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan kasih kekuatan terus. Sampai kemarin saya ketemu ibu-ibu umur 86 Bapak Ibu. 89, masih seger jalan. Satu lagi yang namanya bukan teman, penatua saya dulu di gereja di Malang, sekarang ada di Amerika. Umur 92 Bapak Ibu. Itu masih nginjil di Amerika. Coba kita siapa? Ya, kalau Anda warga kerajaan Allah, apa yang sudah engkau persembahkan untuk Tuhan? Kesempatan yang sudah Anda lewati tidak akan terulang kembali. Maka itu mumpung ada kesempatan sekarang, lakukan yang terbaik. Ayo kita memuji satu pujian. Singer bantu saya. Kita nyanyikan dengan iman pujian ini, lagu lama Bapak Ibu ya. Maksudnya lama, cari lagunya ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, nyanyikan dengan iman. Zaman sekarang berjagalah. Engkau sebagai warga kerajaan belajar berjaga-jaga. Sebagai warga kerajaan jadilah saksi. Sebagai warga kerajaan tunjukkan damai-Mu kepada dunia.
sebagai warga kerajaan, kebenaran itu harus muncul dalam kehidupanmu. Biarlah dunia melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tetap excited di tengah-tengah kesulitan. Nyanyikan pujian dengan iman sekali lagi. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Biarlah setiap kita mulai mengintrospeksi diri. Apakah kita di dalam sebagai anggota kerajaan Allah ini kita hanya seperti orang-orang pengagum Yesus? Ataukah kita pengikut Kristus yang berani berkorban untuk Tuhan, yang melakukan tugas-tugas kita sebagai pengikut Kristus? Atau hanya pengagum yang mengharapkan sesuatu yang indah-indah? Ataukah kita di dalam pelayanan kita itu seperti mezbah atau seperti panggung? Mezbah kita berani berkorban, hangus tidak dilihat orang. Atau seperti panggung yang hanya ingin tepuk tangan orang lain? Ataukah seperti panggung yang mengharapkan profit yang besar? Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, jadikan pelayanan kita seperti mezbah pengagungan Tuhan. Jadikan pelayanan kita untuk mengangkat nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada banyak orang yang tidak suka dalam kehidupan kita. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ada banyak orang yang iri hati dengan kita, biarlah itu urusan dengan Tuhan. Karena kita adalah biji mata Allah yang dijagai Tuhan. Biarlah setiap kita yang hadir hari ini, apapun masalah ini di dalam kehidupanmu, sudah menjadi bagian sebagai warga kerajaan Allah. Engkau sudah belajar memiliki kebenaran, melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Sehingga damai itu tidak pernah habis dalam hidupmu. Damai itu memancar seperti air sungai yang terus mancur dalam hidupmu. Dan sukacita, ketentraman terus ada dalam hidupmu. Dunia boleh berubah, dunia boleh sulit. Tapi ketika engkau punya damai itu, engkau akan melihat karya Allah luar biasa. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh memujikan satu lagi pujian ini. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sebagai warga kerajaan, biarlah dunia melihat bahwa engkau benar-benar sudah dibenarkan, bahwa engkau benar-benar sudah melangkah dalam kebenaran. Dunia melihat engkau tetap punya damai di tengah-tengah keadaan panik. Engkau tetap punya sukacita di dalam keadaan yang memilukan. Engkau percaya ketenangan dalam dirimu karena Tuhan memberkati engkau. Mari arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Apabila ada ketakutan dalam dirimu, usir hari ini. Percayalah Dia tidak pernah membiarkan kau sendiri. Percayalah Dia sanggup membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapanmu. Hal-hal yang mungkin kau anggap sukar, Tuhan beri yang terbaik. Apabila ada di antara saudara saat ini dalam pergumulan, letakkan tanganmu di dada. Letakkan tanganmu di dada. Katakan kepada Tuhan, aku warga kerajaan Tuhan. Aku mau menjadi orang yang benar-benar dibenarkan. Aku mau menjadi orang yang benar-benar memegang kebenaran. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini.
Apabila engkau saat ini mungkin takut karena ekonomimu hari ini, letakkan tanganmu di dada. Tuhan tidak membiarkan kau sendiri. Karena engkau sebagai warga kerajaan Allah, kau pasti akan dipelihara Tuhan. Sekali lagi, letakkan tanganmu di dada. Baik yang sakit, baik yang mengalami ekonominya saat ini tergoncang. Mungkin saat ini kau sedang dalam pergumulan. Letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada pada malam ini. Mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka adalah warga kerajaan Allah. Biarlah Tuhan kebenaran yang sudah tertanam dalam hati mereka. Mereka terus melangkah dalam kebenaran. Apapun yang sedang terjadi di sekitarnya, mereka tetap jalan kebenaran. Karena mereka sudah memiliki kebenaran itu. Ajar anak-anak-Mu berpegang kepada janji-Mu yang adalah kebenaran. Supaya damai itu tetap dalam hati mereka. Jangan izinkan damai itu pergi dalam hati mereka. Jangan izinkan damai itu lenyap dalam hati mereka. Singkirkan segala halangan-halangan yang ada dalam hati mereka. Supaya damai itu tetap ada dalam hati mereka. Mereka berbuah sukacita. Dunia melihat mereka adalah warga kerajaan. Sehingga dunia melihat sukacita terpancar. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu saat ini yang tangannya diletakkan di dada. Tuhan tahu permasalahan mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan menjawab pergumulan mereka. Kami percaya saat ini Bapa di surga sudah mendengarkan pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan di AOC Bandung ini Tuhan. Setiap kami ambil bagian. Baik itu dari penari, baik itu dari singer, baik itu WL, baik itu juga pemusik. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan dalam situasi yang saat ini yang tidak menentu. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memimpin mereka. Setiap anak-anak-Mu yang berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai warga kerajaan, pasti diberkati Tuhan. Berkati anak-Mu Sylvie sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Berkati Danelia, berkati Tuhan setiap apa yang dia rencanakan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang lain-lainnya yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Satu persatu Tuhan berkati. Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam AOC. Baik itu di cabang-cabang dimanapun berada. Tuhan memberkati satu persatu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.